Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video informasi ya tentang cara bayar pajak kendaraan melalui aplikasi ya. Dan sekarang udah sangat dipermudah, yaitu dengan aplikasi namanya Signal ya. Jadi kita cari aja aplikasi Signal di Play Store. Kita ketik aja Signal. Dan di sini akan muncul sinyal Samsat Digital Nasional ya. Jadi ini aplikasi resmi dari pemerintah, dari Samsat pusat. Kita download aja, lalu kita buka. Setelah dibuka, ini biasanya dia harus menampilkan pendaftaran dulu ya. Kita login dulu pendaftaran, dan untuk pendaftaran kalian harus siapkan KTP ya, karena akan ada verifikasi ya, verifikasi berupa KTP dan foto diri kita ya. Jadi seperti verifikasi pembuatan rekening bank gitu ya. Tapi ini resmi ya, resmi dari Samsat Digital. Jadi kalian isi aja. Nah itu untuk daftar aplikasi ya. Untuk daftar pembayaran BPKB, pajak dan lain-lain itu harus ada verifikasi lagi berupa mungkin foto BPKB kalian, dan itu harus satu nama ya, harus nama kalian atau satu kakak ya. Jadi dalam satu akun ini kalian bisa membayar pajak itu atas nama kalian atau atas nama orang lain, misalnya suami, istri, anak, dalam satu kakak ya, dalam satu kakak. Dan itu pun harus verifikasi KTP yang bersangkutan juga di sini gitu ya, dalam satu akun ini gitu ya. Jadi kalian nggak bisa membayarkan pajak orang lain gitu kan. Jadi orang lain tuh harus bikin akun sendiri atas nama dia, dan pajak tertera di situ atas nama dia atau satu kakak gitu ya. Sebenarnya aplikasi seperti ini sebenarnya dulu udah ada ya, tapi coveragenya mungkin hanya daerah-daerah, termasuk aplikasi Sambara itu ya kalau nggak salah, yang kalau untuk khusus Jawa Barat, terus DKI juga punya khusus juga. Tapi ini yang aplikasi ini sifatnya adalah nasional. Sebenarnya yang nasional juga udah ada dulu, namanya Samsat Online Nasional, Samolnas ya, tapi mungkin sering terjadi masalah dan database-nya juga mungkin agak kurang gitu ya. Jadi mungkin sekarang disempurnain ya. Jadi penyempurnaan ini mungkin baru-baru ini, kemungkinan akhir Agustus ya, baru disempurnakan menjadi aplikasi Sinyal ini ya. Jadi aplikasi Sinyal ini udah termasuk 15 provinsi ya, baru 15 provinsi, dan kedepannya bakal lebih banyak lagi ya. Jadi 15 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat ya. Kita doain kedepannya bakal coverage seluruh nasional ya. Tapi ini udah lumayan banyak, karena sebelumnya biasanya untuk pembayaran ini per daerah ya. Dan yang menarik untuk pembayarannya juga bermacam-macam ya. Jadi di sini banyak bank-bank, terutama bank-bank daerah tertentu ya yang masuk di atas itu, dan ada juga bank-bank nasional kayak Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi, yang kebanyakan ini bank-bank daerah ya, karena pendapatan pajak itu pada dasarnya akan masuk ke pos-pos pajak daerah setempat gitu ya. Jadi ada kepentingan tersendiri dari bank-bank daerah untuk langsung mendapatkan dana ini gitu ya. Dan yang menarik adalah pembayaran pajak kendaraan sebenarnya udah bisa dilakukan di marketplace juga dulu. Saya pernah juga baca di Tokopedia kalau nggak salah ya, Tokopedia dan Bukalapak gitu ya, Tokopedia aja. Tapi permasalahannya di situ hanya bayar aja ya, hanya bayar aja. Sedangkan untuk menerima resinya kita harus tetap minta ke Samsat terdekat gitu ya. Belum lagi permasalahan masalah data ya, karena setahu saya mungkin sharing data seperti ini tuh agak di Indonesia tuh agak menghambat gitu ya, agak nggak sinkron gitu kadang-kadang gitu ya. Entah itu permasalahan sinyal atau apapun, misalnya
jangankan seperti ini, bank aja kadang-kadang kalau kita setor apa lagi offline lagi apa gitu ya, itu permasalahan yang sangat unik di Indonesia. Jadi pertukaran data antara mungkin Samsat atau apapun mungkin akan terganggu ya. Tapi di sini beda lagi, melalui aplikasi ini ada apa ya, pelayanan untuk pengiriman resi STNK aslinya ya. Jadi setelah kita membayar itu 3 hari ke depannya itu akan dikirim resi kita ya. Jadi sebelum benar-benar pajak kita udah melampaui tanggalnya, saya sarankan mungkin seminggu atau beberapa hari sebelum berakhirnya batas pajak kendaraan kalian berakhir, itu saya sarankan untuk pembayarannya di sini ya. Dan di sini akan fasilitasnya akan dikirimkan melalui, nah di sini nih, dikirimkan melalui jasa pengiriman pos ya. Ya mudah-mudahan ke depannya nggak hanya pos ya, mungkin JNE, JNT dan lain-lain gitu ya. Ini cukup bagus juga. Kelebihannya adalah gini, misalnya kalian bekerja di Jakarta sedangkan kendaraan kalian dari daerah misalnya gitu, kalian kalau mau bayar pajak kalian nggak perlu lagi ke Samsat daerah gitu ya, kalian bisa bayar pajak online di Jakarta gitu tanpa harus capek-capek gitu ya ke Samsat daerah dan macam-macam gitu ya. Jadi dan resinya pun dikirim. Nah itu salah satu kemudahan yang didapat dari aplikasi ini. Dan apalagi di Jakarta juga orang-orang pada sibuk ya, kadang-kadang untuk membayarkan pajak aja orang kadang-kadang kita harus nyuruh orang lagi. Sebenarnya itu kan memberatkan pembayar pajak ya. Dan hal-hal seperti ini harus diperhatikan pemerintah ya kalau pengen pendapatan melalui pajak itu tinggi ya. Karena kita nggak susah gitu, kita mau bayar kok, kita bukannya mau ngutang ke pemerintah, kita mau bayar, kita mau berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia melalui pembayaran pajak. Tapi kalau caranya dipersulit, macam-macam banyak ya sekarang bayar pajak itu. Dulu ya itu sulit banget dan kita itu nggak tahu alurnya dan macam-macam gitu ya. Jadi kadang-kadang ada duit cuma karena pembayarannya agak sulit dan kita harus meluangkan waktu yang agak banyak gitu ya, spare waktu yang agak banyak. Misalnya dulu mau bayar pajak itu kita harus mendatangi samsat setempat, kita harus antri, kita kan kerja ya, dan itu kan nggak mungkin hari Minggu juga mereka libur gitu ya. Dan kita nggak mungkin kerja bolos izin untuk bayar pajak kan, nggak mungkin. Kebanyakan yang kita lakukan adalah kita nyuruh orang dan macam-macam, dan itu menurut saya sangat memberatkan, dan itu jadi faktor orang jadi punya keinginan bayar pajak tapi karena sulit jadi tidak terbayarkan gitu ya. Kalau udah berlarut-larut orang udah malas gitu. Jadi kemungkinan banyaknya misalnya motor bodong, maksudnya motor yang pajaknya mati gitu ya, padahal mereka sebenarnya ada niatan juga tapi karena mungkin ribet bayarnya mereka jadi kebablasan nggak bayar pajak. Dengan seperti ini pemerintah sebenarnya tugasnya adalah mendekatkan, mempermudah orang bayar pajak ya. Kita itu mau bayar gitu ya, bukannya mau pinjem, mau minta gitu kan. Kita justru mau bayar, dan harusnya pemerintah mempermudah lah seperti ini ya. Dan aplikasi ini mungkin tidak sempurna untuk awal-awalnya, kedepannya mungkin lebih sempurna lagi, jadi lebih gampang lagi. Untuk pendaftaran juga mungkin agak sulitnya sekarang ya, mungkin kedepannya agak dipermudah lagi. Nah, saya sebelum video ini saya ada video tentang pembayaran melalui counter Samsat juga ya. Di situ saya mengeluhkan kita antri lumayan panjang ya. Pada saat itu mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu saya buat video tentang pembayaran pajak secara langsung di Samsat ya. Dan di situ saya merasa pelayanan dari kantor pajak itu agak kurang gitu ya. Saya cukup mengerti ya, karena bagaimanapun mereka juga manusia,
Kadang-kadang pembayar pajak ini terlalu banyak, itu saya antri kemungkinan bisa 1 sampai 2 jam untuk bisa bayar pajak, dan kemungkinan mereka lelah juga dan pelayanannya jadi berkurang, kadang-kadang cuek, kadang-kadang jutek dan macam-macam ya. Tapi itu seharusnya memang tidak seperti itu ya. Bayangkan kita mau bayar gitu di bank saja, mereka dengan kredit yang macam-macam, pelayanan mereka bisa bagus. Ini pemerintah kenapa enggak digalakan dengan pelayanan yang prima ya, senyum, apapun itu ya, nggak ada masalah ya. Itu kita melakukan kewajiban, kita melakukan pembayaran, bukannya mau ngutang sama mereka. Dan pajak ini juga untuk membayar gaji mereka ya. Jadi kenapa mereka enggak dengan senang gitu? Harus ada SOP yang benar terhadap pelayanan ya, pelayanan. Ini kritik aja. Nggak tahu kalau sekarang mungkin pelayanannya lebih bagus lagi atau mungkin sama aja. Kalian bisa komen yang pernah bayar di counter-counter Samsat atau apapun, bayar pajak, bagaimana pelayanannya gitu ya. Tapi dengan aplikasi ini mudah-mudahan pelayanan bakal lebih gampang lagi, kita lebih enak lagi, dan pemerintah bisa meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dengan seperti ini ya. Jadi nggak ada ruginya buat pemerintah, kedepannya harus dipersiapkan aplikasi-aplikasi semacam ini, termasuk ke semua keperluan masyarakat ya, yang menyangkut data pribadi, menyangkut pajak, menyangkut apapun, pertanahan dan izin-izin, semuanya harus dipermudah ya, seperti aplikasi ini ya. Itu aja informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.